Udara sore itu begitu khas, dingin namun menyimpan aroma tanah basah yang menenangkan. Dari kaca jendela bus, Raka menatap gugusan bukit yang seakan menyambut kedatangannya. Ia baru pertama kali menginjakkan kaki di Sumedang, kota kecil di Jawa Barat yang lebih dikenal orang karena tahu gorengnya ketimbang kisah-kisah mistisnya. Tapi bagi Raka, bukan kuliner yang menarik perhatiannya. Ada sesuatu yang lebih kelam yang membawanya ke tempat ini. Goa di Gunung Kunci, yang konon menyimpan rahasia gelap peninggalan masa kolonial Belanda. Raka merapatkan jaketnya begitu bus berhenti di terminal. Di sampingnya, dua sahabat yang sejak SMA selalu setia menemaninya, Dian dan Yoga, ikut turun sambil menyeret tas ransel masing-masing. Dingin juga, ya, gumam Yoga sambil mengusap lengannya. Dian hanya tersenyum kecil. Udara gunung. Beda sama Jakarta yang panas dan berisik. Raka menatap sekitar. Terminal Sumedang tidak seramai yang ia bayangkan. Justru sepi, dengan beberapa pedagang asongan yang menjajakan kacang rebus dan minuman hangat. Namun dari kejauhan, ia bisa melihat puncak Gunung Kunci yang menjulang, dengan pepohonan rimbun menutupinya seperti tirai hijau. Di balik pepohonan itulah, katanya, tersembunyi sebuah gua tua yang dulunya dipakai Belanda sebagai benteng pertahanan. Banyak cerita beredar tentang suara teriakan di dalam gua pada malam hari, tentang prajurit Belanda yang mati terjebak di lorong sempit, tentang tahanan pribumi yang tak pernah keluar hidup-hidup. Semuanya kabur, sebagian orang menganggap hanya mitos, tapi Raka yakin ada sesuatu yang nyata di balik cerita-cerita itu. Apa kita langsung ke sana sekarang? Tanya Dian, sambil menatap puncak gunung yang diselimuti kabut tipis. Enggak. Kita cari penginapan dulu. Besok pagi kita baru mulai, jawab Raka. Mereka berjalan menyusuri jalanan kota kecil itu. Bangunan tua peninggalan Belanda masih berdiri di beberapa sudut, seolah menjadi saksi bisu sejarah. Beberapa warga yang mereka lewati menatap sekilas, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Ada sesuatu yang aneh di tatapan itu, bukan hanya sekadar rasa ingin tahu, melainkan seperti sebuah peringatan. Setelah menaruh barang di sebuah losmen sederhana, mereka keluar untuk mencari makan malam. Warung-warung tenda mulai ramai, menjual tahu Sumedang panas yang baunya menggoda. Sambil makan, Yoga membuka percakapan yang sejak tadi membuatnya gelisah. Kalian yakin kita harus masuk ke gua itu? Gue udah browsing, katanya gua itu emang angker banget. Ada yang bilang orang bisa tersesat walaupun udah pakai peta. Ada juga yang bilang suka ada suara rantai digeret. Raka menatapnya tajam. Justru itu alasan kita kesini. Gue mau buktiin sendiri. Bisa jadi hanya mitos, bisa juga ada penjelasan lain. Tapi kalau memang ada sesuatu, gue pengen jadi orang pertama yang nulis laporan lengkapnya. Dian menghela napas. Aku ngerti tujuanmu, Rak. Tapi jangan sampai ambisi bikin kita buta sama bahaya. Raka hanya tersenyum tipis. Tenang aja. Kita bertiga. Kalau ada apa-apa, kita hadapi bareng-bareng. Setelah makan, mereka berjalan kembali ke losmen. Malam Sumedang terasa lebih sunyi dibanding kota-kota lain. Hanya suara serangga malam dan desiran angin yang menemani. Dari jendela kamar, Raka menatap ke arah Gunung Kunci yang terlihat samar diterangi cahaya bulan separuh. Ada sesuatu di sana yang memanggilnya,
seperti bisikan halus yang tidak bisa ia tolak. Dalam hati, ia berjanji, besok, ia akan menguak misteri di balik gua itu. Entah apapun risikonya. Namun, tepat ketika ia hendak menutup gorden, matanya menangkap sesuatu. Di lereng gunung, di antara pepohonan, sekelebat bayangan putih terlihat bergerak cepat lalu menghilang. Raka tertegun, mencoba memastikan. Tapi ketika ia menajamkan pandangan, bayangan itu sudah lenyap, seolah tidak pernah ada. Halusinasi, mungkin, gumamnya, menepuk wajah sendiri. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di atas pepohonan Gunung Kunci. Udara sejuk bercampur aroma tanah basah menyelimuti jalan setapak yang menanjak ke arah puncak. Raka, Dian, dan Yoga berjalan dengan ransel di punggung, masing-masing membawa senter, bekal, dan sedikit peralatan sederhana untuk eksplorasi. Gue nggak tahu kenapa, tapi rasanya kayak ada yang ngikutin kita dari tadi, bisik Yoga sambil sesekali menoleh ke belakang. Jalan setapak di belakang mereka sepi, hanya ditumbuhi semak dan pepohonan. Dian menepuk bahunya. Kamu terlalu parno, yo. Ini hutan, wajar banyak suara aneh. Tapi Raka merasakan hal yang sama. Bukan sekadar suara ranting patah atau dedaunan bergesekan. Ada hawa berat yang menekan, seolah pepohonan di sekitar mengawasi setiap langkah mereka. Mereka tiba di sebuah lapangan terbuka di lereng gunung. Di tengahnya berdiri bangunan tua dari kayu dan bambu, sederhana namun terawat. Dari dalam, seorang lelaki tua dengan rambut memutih keluar sambil membawa tongkat kayu. Sorot matanya tajam, namun wajahnya tenang. Selamat pagi, Nak. Mau kemana? Tanyanya dengan suara berat namun ramah. Kami mau lihat-lihat gua di Gunung Kunci, Pak, jawab Raka sopan. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Nama saya Jajang. Saya juru kunci di sini. Sudah lama tidak ada anak muda yang berani datang ke tempat itu. Yoga langsung memotong, suaranya terdengar gugup. Pak, katanya gua itu angker banget, ya? Banyak cerita serem. Orang-orang sering kesurupan, ada yang hilang, ada juga yang katanya ngedengerin suara tangisan. Pak Jajang menatapnya lama, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Angker atau tidak, itu tergantung hatimu sendiri. Gua itu bukan sekadar lorong batu. Ia menyimpan jejak masa lalu, darah, air mata, dan dendam yang belum tuntas. Dian menelan ludah. Maksudnya, Pak? Pak Jajang duduk di bangku kayu, mengisyaratkan mereka untuk ikut duduk. Dulu, zaman Belanda, Gunung Kunci dijadikan benteng pertahanan. Gua-guanya dipakai menyimpan logistik, senjata, bahkan tahanan. Banyak pribumi yang disiksa di dalam sana. Ada yang mati kelaparan, ada yang dipenggal, dan jasadnya dikubur di dinding goa. Tidak semua roh bisa pergi dengan tenang. Banyak yang masih terjebak di sana, menunggu pembebasan yang tak pernah datang. Raka mendengarkan dengan seksama. Ia tahu cerita ini bisa menjadi bahan berharga untuk penelitiannya. Tapi tatapan serius Pak Jajang membuatnya sedikit ragu. Kalau begitu, apa kami tetap boleh masuk, Pak?
Pak Jajang menatap tajam, suaranya menurun menjadi bisikan. Kalau hanya sekadar ingin tahu, lebih baik pulang. Jangan main-main dengan tempat itu. Lorongnya bisa menyesatkan, bukan hanya tubuh, tapi juga pikiran. Banyak yang keluar dengan jiwa yang tidak lagi sama. Yoga langsung berdiri, wajahnya pucat. Dengar tuh, Rak. Gue udah bilang, ini bukan ide bagus. Raka tetap duduk tenang. Tapi kalau kami tetap ingin masuk, apa yang harus kami lakukan, Pak? Juru kunci itu terdiam sejenak, lalu bangkit. Ia masuk ke dalam rumah dan kembali membawa sebuah botol kecil berisi cairan bening. Ini air doa. Basuhkan di wajah kalian sebelum masuk. Jangan pernah memanggil-manggil nama seseorang di dalam goa, meskipun kalian merasa mendengar suara teman kalian. Ingat, roh di dalam sana suka meniru. Dian merinding mendengarnya. Suka meniru, maksudnya mereka bisa menyamar jadi kita? Pak Jajang mengangguk pelan. Betul. Itulah yang paling berbahaya. Banyak kelompok yang masuk bertiga, keluar hanya berdua, tapi bersumpah mereka selalu berjalan bersama. Jangan pernah percaya dengan apa yang kalian lihat atau dengar di sana. Suasana mendadak hening. Angin berhembus, membuat dedaunan bergemerisik seolah ikut mempertegas peringatan itu. Raka berdiri, menunduk hormat. Terima kasih, Pak. Kami akan hati-hati. Pak Jajang menepuk bahunya dengan tatapan prihatin. Nak, ingat baik-baik. Gua itu bukan sekadar tempat kosong. Ia hidup. Ia mendengarkan. Dan ia tidak selalu mau membiarkan orang yang masuk untuk keluar kembali. Sepanjang perjalanan kembali menanjak ke arah mulut goa, kata-kata Pak Jajang terus terngiang di telinga mereka. Yoga berjalan paling belakang, wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar. Aku serius, Rak. Mending kita batalin aja. Gue punya firasat jelek banget. Raka menoleh, kali ini sedikit melunak. Kalau lo takut, lo bisa nunggu di luar. Gue sama Dian aja yang masuk. Dian langsung menatap Raka tajam. Hei, jangan gitu. Kalau masuk, kita masuk bertiga. Kalau batal, kita batal bertiga. Titik. Raka terdiam. Ia tahu, apapun yang terjadi, persahabatan mereka akan diuji di dalam sana. Dan tanpa mereka sadari, dari balik pepohonan yang gelap, sepasang mata samar sedang memperhatikan langkah mereka menuju mulut goa. Mulut goa itu tampak menganga, hitam pekat bagaikan rahang raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani mendekat. Kabut tipis menyelimuti sekitar, dan hawa dingin mengalir keluar dari dalam lorong batu, seakan-akan ada sesuatu yang bernafas dari kegelapan itu. Raka berdiri paling depan, menyalakan senter. Sinar putih menembus kegelapan, tapi hanya sejauh beberapa meter. Selebihnya, lorong batu itu tetap seperti ruang tanpa ujung. Gila, besar juga ya, gumam Dian, mencoba menenangkan diri dengan suara datar. Yoga berdiri agak jauh ke belakang, menggenggam botol air doa pemberian Pak Jajang. Tangannya bergetar. Ra, gue sumpah, ini gak enak banget. Kayak ada yang manggil-manggil kita dari dalam. Raka menghirup napas dalam-dalam.
Itu cuma sugesti. Ingat apa kata Pak Jajang, jangan percaya sama suara-suara. Ia lalu menepuk bahu Yoga. Tenang. Kita cuma masuk, lihat-lihat, catat, terus keluar. Mereka melangkah masuk. Begitu kaki pertama menjejak lantai goa, suara berderak pelan terdengar dari dalam, seperti batu yang retak. Dian menoleh cepat, namun tak ada apapun. Hanya lorong panjang yang dingin. Udara di dalam semakin menusuk. Dinding-dinding goa dipenuhi lumut lembab, tetesan air jatuh dari atas, menimbulkan suara gemericik yang terdengar jelas karena keheningan. Bau tanah bercampur karat besi memenuhi udara, membuat napas terasa berat. Rak, ini kayak ada bau darah, bisik Dian. Raka berhenti sejenak, menyalakan perekam suaranya. Catatan pertama. Bau menyengat seperti besi karat di dalam goa. Kemungkinan besar berasal dari oksidasi logam bekas peninggalan Belanda. Lo bisa aja, gumam Yoga, tapi gue yakin itu bau lain. Mereka menyusuri lorong yang semakin sempit. Senter hanya menyorot dinding batu dengan ukiran-ukiran samar. Ada bekas goresan, entah dari alat atau kuku manusia. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar. Seperti langkah kaki dari belakang. Tap, tap, tap. Mereka bertiga berhenti bersamaan. Lo dengar itu? Suara Yoga gemetar. Angin, jawab Raka cepat, meski wajahnya sendiri pucat. Ia menoleh ke Dian. Kamu juga dengar? Dian mengangguk pelan. Bukan cuma langkah. Aku juga dengar suara rantai, kayak diseret. Saat itu juga, suara itu muncul lebih jelas. Krek, krek, krek. Suara rantai yang diseret di atas batu. Panjang, berat, dan seakan semakin dekat. Yoga langsung mundur beberapa langkah. Udah, Rak. Gue nggak mau lanjut. Sumpah gue nggak mau. Raka menatapnya. Ada konflik batin di wajahnya. Antara rasa penasaran dan rasa takut yang mulai merayap. Kita baru masuk sebentar. Kalau kita keluar sekarang, semua ini percuma, katanya pelan, suaranya bergetar. Dian menarik lengan Raka. Rak, jangan bodoh. Kita udah diperingatin. Kalau suara itu nyata, berarti kita nggak sendirian di sini. Sebelum Raka sempat menjawab, terdengar suara lain. Suara lirih, seperti seorang perempuan menangis dari lorong lebih dalam. Hahaha, hahaha, tolong. Mereka bertiga saling pandang. Suara itu jelas sekali, seperti berasal dari seorang manusia sungguhan yang terjebak di dalam. Rak, Dian berbisik, itu suara orang. Kita harus bantuin. Tapi Yoga langsung memotong. Jangan. Ingat kata Pak Jajang. Jangan pernah percaya sama suara-suara itu. Suasana semakin mencekam. 3 suara bercampur di kepala mereka. Langkah kaki, rantai yang diseret, dan tangisan perempuan. Semua datang dari arah berbeda, membuat mereka tidak tahu harus mengikuti yang mana. Raka mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan kamera kecilnya, merekam lorong di depan. Kalau ini benar suara hantu, kita bisa dapat bukti. Kalau bukan,
Berarti ada orang beneran yang butuh pertolongan. Yoga memukul helm motornya yang tergantung di tas. Lo gila, Rak? Kalau itu bukan manusia? Kalau itu jebakan? Raka melangkah maju, sinar senter menyorot lorong lebih dalam. Ia merasa dorongan kuat dari dalam dirinya. Rasa penasaran bercampur rasa bersalah kalau ia meninggalkan suara tangisan itu. Namun tepat ketika ia hampir melangkah lebih jauh, suara tangisan itu berubah. Dari lirih menjadi tawa. He, he. Tawa perempuan melengking, bergema di seluruh lorong, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dian menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. Yoga langsung mundur, hampir terjatuh. Rak, kita harus keluar. Sekarang, teriaknya panik. Raka terpaku. Suara itu bukan suara manusia. Tidak mungkin. Ia merasakan sesuatu merayap di sepanjang dinding goa, bayangan samar yang bergerak di luar jangkauan cahaya senter. Dan di detik berikutnya, senter Dian mati. Kegelapan total menyelimuti mereka. Gelap. Begitu pekat hingga Raka bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri meski diangkat tepat di depan wajah. Dian. Senter kamu kenapa mati? Suara Raka bergetar, terdengar lebih panik daripada tenang. Aku nggak tahu. Padahal baterainya baru diganti. Jawab Dian cepat, suaranya terdengar tercekat. Yoga sudah hampir menjerit. Nyalain lagi. Cepetan. Gue nggak bisa. Gue nggak tahan gelap gini. Raka buru-buru menyalakan senternya. Cahaya kembali menembus kegelapan, tapi hanya sebagian. Lorong di depan tetap terasa terlalu panjang, dan dinding goa di sekitar mereka tampak lebih dekat dari sebelumnya. Seakan goa itu menyusut, menelan mereka perlahan. Dian mencoba menyalakan kembali senternya dengan tangan gemetar. Sekali, 2 kali, 3 kali, mati total. Tak ada cahaya, seolah sengaja dilumpuhkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Udah, pakai punyaku aja, kata Raka, berusaha menahan getaran di suaranya. Ia mengarahkan cahaya ke arah wajah Dian, dan saat itulah ia membeku. Ada sesuatu di belakang Dian. Sekilas, ia melihat bayangan putih samar di dinding goa. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup nyata untuk membuat napasnya tercekat. Rambut panjang, kusut, terurai, dan sesuatu yang berkilat, sepasang mata merah menyala. Dian, suara Raka nyaris tak terdengar. Apa? Dian menatapnya bingung. Jangan bergerak dulu. Yoga yang sudah gemetar hebat langsung panik. Apalagi sih, Rak? Jangan bikin gue tambah gila. Raka mengangkat senternya lebih tinggi, mengarah ke tempat bayangan itu berdiri. Tapi dalam sekejap, bayangan itu lenyap. Kosong. Hanya dinding batu yang basah dan berlumut. Gue sumpah tadi ada sesuatu, gumam Raka, pelan, lebih ke dirinya sendiri. Yoga menepuk helm di tangannya, keringat dingin bercucuran di pelipis. Gue udah bilang kan? Ada yang ngikutin kita dari tadi. Kita harus keluar sekarang juga. Tiba-tiba, suara itu datang lagi. Tap, tap, tap. Langkah kaki.
Kali ini jelas sekali, bergema dari arah belakang mereka. Raka buru-buru menyorotkan senter ke arah lorong yang tadi mereka lewati. Kosong. Tidak ada siapapun. Tapi langkah itu masih terdengar, semakin dekat, semakin berat, seakan sesuatu berjalan dengan kaki yang terseret. Dian mencengkeram lengan Raka, wajahnya pucat. Rak, kalau itu bukan manusia, kita harus gimana? Raka menelan ludah, matanya tetap menatap ke ujung lorong. Kita jangan lari. Jangan kasih tahu kalau kita takut. Yoga sudah tidak bisa menahan diri lagi. Ia berteriak. Apa lo mau dari kita? Hah? Suaranya menggema di dinding goa, lalu hening. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang lebih menyesakan, seolah seluruh goa ikut menahan napas. Dan tiba-tiba, senter Raka berkedip-kedip, lalu redup. Dalam redup cahaya itu, tepat di lorong belakang, mereka bertiga melihatnya. Sosok perempuan berdiri kaku, mengenakan gaun putih kotor penuh noda gelap. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya sedikit membungkuk. Di tangannya, sesuatu berkilat seperti rantai besi. Mata Raka melebar. Astaga! Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri di sana, menunduk. Tapi yang membuat darah mereka membeku adalah suara napasnya. Berat. Panjang, seperti dari paru-paru yang penuh cairan. Hahaha, hahaha. Senter Raka mati total. Gelap kembali menelan mereka. Yoga menjerit. Dian menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Dalam kegelapan itu, suara rantai bergeser semakin dekat. Krek, krek, krek. Lalu suara perempuan itu, parau, berbisik tepat di telinga mereka. Kalian bukan milik kalian sendiri lagi. Udara pagi kembali terasa normal. Burung-burung berkicau, matahari menyinari pepohonan di lereng Gunung Kunci, dan dari luar, gua itu tampak begitu biasa. Hanya sebuah lubang batu di antara rimbunnya hutan. Tapi bagi Raka, Dian, dan Yoga, malam yang baru saja mereka alami terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Mereka berhasil keluar dengan langkah terhuyung, wajah pucat, dan keringat dingin membasahi tubuh. Tak ada yang bicara selama perjalanan menuruni jalur setapak. Hanya suara nafas tersengal yang terdengar. Yoga berjalan paling belakang, tubuhnya gemetar. Matanya terus menoleh ke kanan kiri, seakan masih ada sesuatu yang mengikuti. Dian pun tak kalah syok, sesekali menatap Raka yang sejak tadi diam 1000 bahasa. Sesampainya di rumah juru kunci, Pak Jajang sudah menunggu di beranda. Tatapannya dalam, seolah ia tahu apa yang baru saja dialami ketiganya. Masuklah, katanya pelan, suara seraknya terdengar seperti doa yang tak selesai. Mereka duduk di ruang sederhana dengan dinding kayu. Aroma kayu bakar bercampur dengan bau dupa yang tak sejak kapan menyala di sudut ruangan. Pak Jajang menatap mereka satu persatu. Kalian melihatnya, bukan? Dian menelan ludah. Sosok perempuan itu, dia ada di dalam goa. Kami mendengarnya. Dia mendekat. Raka mengangguk pelan. Bukan hanya itu. Dia bicara, katanya, kami bukan milik kami sendiri lagi. Wajah tua Pak Jajang menegang.
Ia memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas panjang. Itu dia, sosok yang paling ditakuti di Goa Gunung Kunci. Banyak orang menyebutnya Noni Belanda, tapi sebenarnya bukan. Yoga, yang dari tadi menunduk dengan wajah pucat, langsung mengangkat kepala. Kalau bukan, terus siapa? Pak Jajang menatap jauh, matanya menerawang. Dulu, di masa kolonial, gua itu bukan hanya benteng. Itu juga jadi tempat penyiksaan. Ada seorang perempuan pribumi, namanya Siti Mariam. Dia istri seorang pejuang yang ditangkap Belanda. Mereka menyiksa suaminya di depan matanya. Lalu, mereka menyeret Siti Mariam ke dalam goa, merantai tangannya, dan meninggalkannya di sana. Ia menjerit, memanggil suaminya, tapi tak pernah ada yang datang. Hari-hari berlalu. Suaminya tewas dieksekusi. Siti Mariam mati kelaparan dan kesakitan di kegelapan itu. Dian menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Astaga! Roh Mariam tidak pernah tenang. Lanjut Pak Jajang, suaranya semakin berat. Ia berubah jadi penunggu goa. Awalnya, ia hanya menangis. Tapi lama-kelamaan, tangisnya jadi tawa. Tawa penuh dendam. Sejak saat itu, siapapun yang masuk goa akan mendengar suaranya, menangis, memohon, atau menertawakan. Dan kalau kau terlalu lama menatapnya, kau bisa hilang, ditelan lorong tanpa akhir. Yoga langsung bangkit, wajahnya memucat. Gue udah bilang jangan masuk. Dia udah nandain kita. Rak, kita nggak akan selamat. Pak Jajang menatapnya tajam. Tenang, nak. Kalau kalian masih bisa keluar sampai sini, artinya Mariam hanya memperingatkan. Belum mengambil. Belum, suara Dian bergetar. Maksudnya, dia masih bisa. Pak Jajang mengangguk. Dia akan terus mengikuti kalian. Suaranya mungkin terdengar di malam hari. Mungkin kalian akan melihat bayangannya di kaca, atau merasa ada yang duduk di samping kalian padahal kalian sendirian. Itu tandanya, Maria menagih janji yang tak pernah kalian buat. Raka mengerutkan kening. Apa maksudnya? Mariam percaya siapapun yang masuk ke dalam goa adalah bagian dari dirinya. Kalian dianggap miliknya. Jika kalian tidak menenangkan arwahnya, maka cepat atau lambat, kalian akan dipanggil kembali ke dalam goa. Dan kali ini, tidak ada jalan keluar. Ruangan hening. Hanya suara kayu di tungku yang berderak pelan. Dian menatap Raka, matanya penuh ketakutan. Kita harus pergi, Rak. Kita harus pulang sekarang juga, sebelum terlambat. Tapi Raka justru menunduk, menatap tanah, wajahnya muram. Ada sesuatu di dalam dirinya yang lebih kuat dari rasa takut. Rasa penasaran, rasa ingin tahu, dan dorongan yang tak bisa ia lawan. Aku gak bisa berhenti sekarang, katanya akhirnya. Kalau kita pergi begitu saja, kita gak akan pernah tahu kebenaran penuh. Kita udah lihat Mariam, tapi kenapa dia masih di sana? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Kalau kita bisa mengungkapnya, mungkin arwahnya bisa tenang. Yoga menatap Raka dengan wajah marah bercampur takut.
Lo gila? Ini bukan tentang penelitian lagi, Rak. Ini tentang nyawa kita. Pak Jaja menghela napas panjang, sorot matanya penuh keprihatinan. Keputusan ada di tangan kalian. Tapi ingat baik-baik, sekali kalian kembali ke dalam goa, kalian tidak hanya membawa tubuh. Kalian juga membawa jiwa. Dan kalau Maria menginginkan jiwa itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Malam itu, mereka memutuskan menginap di sebuah penginapan sederhana tak jauh dari alun-alun Sumedang. Sebuah bangunan tua dengan dinding papan jati yang sudah kusam. Pemiliknya, seorang perempuan tua berwajah ramah, tak banyak bertanya ketika Raka, Dian, dan Yoga datang dengan wajah lelah dan tubuh yang masih gemetar. Mereka mendapat satu kamar dengan 3 ranjang sempit berjajar. Suasana hening hanya ditemani suara jangkrik dari luar jendela. Yoga langsung rebah, menutupi wajah dengan bantal. Gue sumpah, Rak, gue gak mau lagi ikut. Besok kita pulang aja. Terserah lo mau nyari kebenaran apa. Gue udah cukup. Dian masih duduk di ujung ranjang, menatap kosong ke lantai. Sejak mendengar kisah Siti Maryam dari Pak Jajang, pikirannya tak pernah tenang. Bayangan perempuan itu, wajah pucatnya yang samar, terus terlintas. Raka sendiri belum bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding, menyalakan rokok, matanya tak lepas dari jendela kamar. Kalian gak ngerti, Maryam itu bukan cuma hantu biasa. Dia punya alasan kenapa masih di sana. Kalau kita bisa ngerti, mungkin kita bisa bantu. Yoga mengibaskan tangan. Bantu? Lo pikir dia minta bantuan? Rak, dia ketawa pas kita hampir mati di dalam goa. Itu bukan arwah baik-baik. Dian akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan, hampir berbisik. Tapi, mungkin Raka ada benarnya. Aku juga ngerasa, tatapan Maryam tadi bukan cuma marah. Ada sedihnya. Kayak dia pengen bilang sesuatu, tapi nggak bisa. Yoga mendengus, lalu menengok dengan wajah pucat. Atau jangan-jangan itu caranya narik kita makin dalam. Suasana kamar makin tegang. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk mencoba tidur. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Dian terbangun. Ia merasa ranjangnya bergetar halus, seolah ada seseorang duduk di ujung kasur. Dengan napas tertahan, ia membuka mata perlahan. Di ujung ranjangnya, samar-samar terlihat sosok perempuan duduk membelakanginya. Rambut panjang terurai menutupi wajah, gaun putih lusuh, punggungnya sedikit bungkuk. Dian ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Perempuan itu perlahan menoleh. Dari balik rambut kusut, tampak wajah pucat dengan mata kosong. Bibirnya bergerak pelan, seperti berbisik. Ikut aku. Dian tersentak dan refleks berteriak. Raka. Yoga. Raka segera bangun, matanya liar mencari sumber suara. Yoga juga melompat dari ranjangnya, wajahnya panik. Tapi, begitu mereka menoleh ke arah ranjang Dian, sosok itu sudah lenyap. Hanya ada Dian yang gemetar, air mata mengalir di pipinya. Dia ada di sini. Dia duduk di ranjangku, dia nyuruh aku ikut. Yoga langsung mengumpat, wajahnya memerah karena takut.
Gue udah bilang. Dia ngikutin kita, Rak. Kita nggak bakal bisa kabur. Raka berusaha menenangkan Dian, walau dalam hati jantungnya berdegup kencang. Ia sendiri tadi mendengar suara samar perempuan yang berbisik, meski tak sejelas yang Dian dengar. Tak lama setelah itu, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip, padahal listrik di penginapan jarang bermasalah. Angin dingin berhembus lewat jendela yang entah kenapa terbuka sendiri. Tirai berkibar liar, dan dari luar terdengar suara ketukan pelan, tok, tok, tok. Jangan dibuka, teriak Yoga dengan panik. Namun pintu kamar justru perlahan berderit sendiri, terbuka beberapa senti. Dari celah gelap itu, terdengar suara langkah pelan, seperti kaki menyeret di lantai kayu. Dian memeluk Raka erat-erat. Yoga menjerit ketakutan, bersembunyi di balik ranjang. Dari balik pintu yang terbuka, muncul bayangan. Bayangan tubuh perempuan yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Rambutnya hampir menyentuh lantai, dan wajahnya tak terlihat jelas. Bayangan itu berhenti di ambang pintu. Lalu terdengar suara tawa lirih, tawa yang sama seperti di dalam goa. Hihihihi. Raka akhirnya berdiri, menatap lurus ke arah pintu. Meski tubuhnya bergetar, ia berteriak lantang, "Maryam, apa yang kau mau dari kami?" Suara tawa itu langsung berhenti. Hening. Beberapa detik kemudian, terdengar suara perempuan berbisik sangat dekat, seolah tepat di telinga mereka bertiga. "Aku ingin kau melihat apa yang kulihat." Lampu kamar seketika padam. Gelap gulita. Dian menjerit histeris, Yoga menangis ketakutan, dan Raka hanya bisa menggenggam tangan mereka berdua erat-erat. Dalam gelap, entah dari mana, suara tangis perempuan menggema, bercampur dengan suara rantai yang diseret. Tangis itu lama-lama berubah jadi jeritan menyayat, memenuhi seluruh ruangan. Saat matahari mulai terbit, pemilik penginapan menemukan kamar mereka dalam keadaan berantakan. Tirai jendela sobek, kaca pecah, dan ketiganya duduk terpojok di sudut kamar dengan wajah pucat dan mata merah. "Ya Allah, kalian kenapa, Nak?" tanya sang pemilik cemas. Namun tak ada yang menjawab. Dian masih gemetar, Yoga hanya bisa menunduk dengan wajah kosong, dan Raka menatap lurus ke lantai. Dalam hati, Raka tahu satu hal, arwah Maryam tidak sekadar menghantui. Ia mencoba menunjukkan sesuatu. Tapi apa? Dan yang lebih mengerikan, ini baru permulaan. Pagi itu, setelah semalaman dilanda teror, Raka memaksa dirinya untuk tetap berpikir jernih. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tak tidur, tapi tekadnya semakin bulat. Kalau kita cuma lari, Maryam bakal terus ngikutin. Kita harus tahu kisah aslinya. Ada sesuatu yang dia pengen tunjukin ke kita, ucapnya lirih, menatap Dian dan Yoga. Dian masih gemetar, tapi perlahan mengangguk. Aku juga ngerasa gitu. Dia seakan mau nyampein sesuatu. Yoga langsung membantah. Lo berdua gila. Tadi malam hampir aja kita mati ketakutan. Gue gak peduli cerita siapa dia. Yang gue tahu, kita harus pergi sejauh mungkin dari tempat sialan ini. Namun Raka tidak mendengarkan. Ia sudah punya rencana, mencari arsip sejarah di Museum Prabu Geusan Ulun, sebuah museum tua di pusat kota Sumedang yang menyimpan catatan peninggalan kolonial.
Siang itu, mereka tiba di museum. Bangunan kuno dengan dinding tebal dan jendela tinggi itu berdiri anggun, seakan menyimpan ribuan rahasia. Seorang pria parubaya berpakaian sederhana menyambut mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Dharma, penjaga sekaligus kurator museum. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanyanya sopan. Raka memberanikan diri. "Pak, kami mau cari informasi tentang masa kolonial di Sumedang, khususnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Gunung Kunci. Apa ada catatannya di sini?" Sorot mata Pak Dharma seketika berubah. Ia menatap Raka dengan ragu, lalu menunduk pelan. "Kalian bukan dari sekitar sini, ya?" "Betul, Pak. Kami peneliti," jawab Raka cepat. Pak Dharma termenung sesaat, lalu memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Ia membawa mereka ke sebuah ruangan arsip yang berbau kertas tua. Rak-rak kayu dipenuhi map lusuh dan buku catatan kolonial yang ditulis tangan. "Banyak orang datang ke sini mencari sejarah Sumedang," kata Pak Dharma, suaranya rendah. "Tapi tidak semua berani menyebut Gunung Kunci. Karena di balik catatan sejarah, ada kisah yang tidak pernah ditulis resmi." Raka segera membuka salah satu map berdebu. Di dalamnya terdapat laporan-laporan Belanda tentang pembangunan benteng pertahanan di Gunung Kunci. Namun yang menarik perhatiannya adalah sebuah catatan kecil berbahasa Belanda dengan coretan tangan tergesa. Ia meminta izin, lalu membacanya dengan bantuan kamus kecil. "Tahanan wanita ditahan di gua bawah tanah. Menolak tunduk, terus menjerit memanggil suaminya. Akhirnya dikurung tanpa makanan. Kami biarkan mati di kegelapan." Dian menutup mulutnya, menahan tangis. "Itu Mariam?" Raka melanjutkan membaca, matanya semakin membara. "Sebelum meninggal, dia terus mengutuk kami. Katanya, siapapun yang masuk gua itu akan merasakan penderitaannya." Beberapa prajurit mendengar tangisannya bahkan setelah ia mati. "Kami perintahkan menutup sebagian lorong, tapi suara itu masih terdengar." Raka menggenggam catatan itu erat-erat. "Ini bukti. Mariam bukan sekadar cerita rakyat. Dia benar-benar ada, dan kematiannya kejam. Pantas dia tidak bisa tenang." Namun saat mereka tenggelam dalam catatan itu, sesuatu mulai terasa aneh. Udara di ruang arsip mendadak dingin. Kertas-kertas di meja bergetar halus, seolah ada angin bertiup padahal jendela tertutup rapat. Dian menegang, matanya melebar. "Rak, kau dengar?" Raka berhenti membaca. Dari kejauhan, samar terdengar suara rantai yang diseret, krek, krek. Yoga yang sedari tadi sudah tak tenang langsung bangkit panik. "Astaga, dia bahkan ikut sampai sini." Pak Dharma menoleh heran. "Apa maksud kalian?" Belum sempat mereka menjawab, lampu ruangan berkedip pelan. Di kaca jendela, sekilas terlihat bayangan perempuan bergaun putih berdiri menatap mereka. Matanya kosong, wajah pucat penuh luka, rambut panjang kusut menutupi sebagian wajahnya. Dian langsung berpegangan erat pada Raka. Dia di sini, Rak. Dia beneran ikut kita." Pak Dharma pucat pasi. "Astagfirullah, jadi benar yang dikatakan orang-orang.
Arwah itu masih gentayangan. Raka menelan ludah, lalu bicara dengan suara bergetar. Maryam, kalau kau ingin kami tahu kebenaran, tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi padamu. Sejenak, bayangan itu menatap lurus ke arah Raka. Lalu, menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, Pak Dharma menarik napas berat. Kalau arwah itu sampai muncul di sini, berarti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mungkin catatan sejarah saja tidak cukup. Kalian harus cari saksi. Saksi? Tanya Dian. Ya, jawab Pak Dharma. Beberapa orang tua di sekitar Gunung Kunci masih menyimpan cerita turun-temurun. Mereka bilang Maria meninggalkan sesuatu di dalam goa, sebuah tanda, bukti penderitaannya. Hanya orang yang berani yang bisa menemukannya. Yoga langsung menggeleng cepat. Gak, jangan bilang kita harus balik ke sana lagi. Gue gak mau. Gue lebih baik pulang sekarang juga. Raka terdiam, tapi pikirannya sudah bulat. Ia tahu jawaban terakhir tentang Maryam hanya bisa ditemukan di tempat asalnya, di dalam gua itu sendiri. Dan kali ini, mereka harus siap menghadapi apapun yang menunggu di sana. Sore itu, langit Sumedang tampak mendung, seolah ikut menahan nafas atas keputusan yang akan mereka ambil. Raka berdiri di depan jendela penginapan, menatap langit kelabu, pikirannya penuh bayangan tentang Maryam. Ia tahu, hanya ada satu jalan, kembali ke goa. Rak, lo beneran mau balik ke sana? Tanya Yoga dengan suara serak, wajahnya masih pucat. Kita udah hampir mati kemarin. Gue gak mau kehilangan nyawa cuma gara-gara penasaran lo. Dian menatap Raka, matanya ragu tapi hatinya ikut tergerak. Aku takut, tapi aku juga ngerasa Maria memang pengen nunjukin sesuatu. Dia ngikut kita kemana-mana, Rak. Kalau kita nggak ngeladenin, dia nggak bakal berhenti. Raka menoleh, menatap mereka berdua dengan tatapan serius. Ini bukan cuma tentang kita. Kalau Maryam benar-benar terjebak di sana, arwahnya bakal terus menghantui siapapun yang datang. Kita harus cari tahu apa yang dia sembunyikan. Yoga menghela napas panjang, wajahnya penuh frustrasi. Kalau gue mati di dalam gua itu, Rak, gue bakal nyalahin lo sampai akhirat. Menjelang malam, mereka kembali mendaki jalur menuju Gunung Kunci. Langkah mereka berat, tapi tekad sudah bulat. Pak Jajang, juru kunci, tiba-tiba muncul di jalan setapak. Ia berdiri dengan tongkat kayu, wajahnya penuh khawatir. Kalian benar-benar mau masuk lagi? Tanyanya dengan nada getir. Raka mengangguk. Kami harus, Pak. Maryam belum tenang. Dia masih mengikuti kami. Kami percaya ada sesuatu yang dia ingin tunjukkan. Pak Jajang menatap mereka lama, lalu menghela napas. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Gua itu punya lorong dalam yang dulu ditutup Belanda. Jangan pernah menoleh kalau kalian mendengar suara memanggil. Jangan pernah menoleh. Raka menelan ludah. Dian menggenggam tangannya erat-erat. Yoga hanya bisa menggeleng, tapi tetap mengikuti. Malam itu, mereka kembali masuk. Cahaya senter menembus kegelapan, namun udara dingin menusuk seolah ada ribuan mata yang memperhatikan. Suara tetesan air bergema, bercampur dengan langkah kaki yang berat.
Bau lembab bercampur dengan aroma besi berkarat. Tak lama kemudian, mereka sampai di persimpangan, salah satu lorong sempit yang dulu mereka hindari. Dindingnya ditutup dengan susunan batu bata yang sudah retak-retak. "Ini mungkin lorong yang ditutup Belanda," kata Raka sambil menyinari dinding itu. Yoga panik. "Lo mau masuk ke situ? Gila. Kalau mereka nutup, artinya memang ada yang berbahaya." Namun seakan menjawab, tiba-tiba terdengar suara rantai dari balik dinding. Krek, krek, lalu suara tangisan lirih. Dian menutup telinganya, wajahnya pucat. "Rak, itu Maryam. Dia ada di balik sini." Tanpa pikir panjang, Raka mengambil batu dan mulai menghantam dinding yang rapuh. Sedikit demi sedikit, batu bata runtuh, meninggalkan celah gelap. Angin dingin menyeruak keluar, membawa aroma busuk bercampur tanah lembab. "Ya Allah," bisik Dian, menahan air mata. Mereka merangkak masuk melalui celah itu. Lorongnya sempit, hanya cukup untuk berjalan jongkok. Suasana semakin mencekam, udara makin dingin, dan suara tangisan perempuan terdengar semakin jelas. Di dinding, terlihat bekas goresan kuku yang panjang, seakan seseorang pernah mencoba kabur dengan cara apapun. Ada bercak hitam yang mungkin darah kering, menempel di batu yang dingin. Dian mulai menangis. "Aku gak sanggup, Rak, ini terlalu mengerikan." Namun Raka terus maju, menyalakan senternya lebih terang. Hingga akhirnya, lorong itu terbuka ke sebuah ruangan kecil di dalam perut goa. Di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tengah ruangan, ada sebuah rantai tua yang terikat di dinding. Di ujungnya, masih tergantung gelang besi yang jelas-jelas untuk mengikat tangan manusia. Di lantai, ada sobekan kain lusuh berwarna putih kecoklatan, sudah lapuk dimakan usia. Dan di sampingnya, ada tengkorak manusia, setengah terkubur dalam tanah lembab. Rambut hitam yang masih melekat pada tengkorak itu membuat pemandangan semakin mengerikan. Dian menjerit histeris, menutup wajahnya. Yoga hampir muntah, tubuhnya gemetar hebat. Raka berlutut, menatap tulang belulang itu dengan mata berkaca-kaca. "Maryam, ini kau, kan?" Saat ia mengucapkannya, suara tangisan lirih berubah menjadi tawa pelan, bergema di seluruh ruangan. "Kalian sudah melihatku." Seketika lampu senter mereka berkedip-kedip. Suhu ruangan turun drastis. Dari kegelapan, muncul bayangan samar perempuan bergaun putih, berdiri di dekat rantai itu. Wajahnya pucat, mata kosong, tapi kali ini, ada air mata mengalir di pipinya. Dian berbisik, suaranya tercekat. Dia nunjukin jasadnya sendiri. Maria menatap mereka, lalu menunjuk ke arah rantai. Bibirnya bergerak, membisikkan kata yang hampir tak terdengar. "Bebaskan aku." Raka tertegun. Ia sadar, arwah Maryam tidak hanya menuntut balas. Ia ingin dilepaskan dari belenggu yang menahannya sejak ratusan tahun lalu. Namun pertanyaannya, bagaimana cara membebaskannya? Sementara itu, suara langkah kaki lain tiba-tiba terdengar dari lorong belakang mereka. Berat, menyeret, dan jumlahnya lebih dari satu. Mereka bertiga menoleh dengan wajah panik. "Rak, kalau itu bukan Maryam,
Suara Yoga bergetar. Terus siapa yang ada di sana? Suara langkah berat dari lorong belakang makin jelas. Duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu yang menyeret kakinya. Senter mereka bergetar di tangan. Cahaya menyorot ke lorong sempit, tapi tidak ada sosok yang terlihat. Dian memeluk Raka erat-erat. Itu bukan Maryam, Rak, itu sesuatu yang lain. Yoga hampir menangis. Kita harus kabur sekarang juga. Gue nggak peduli siapa yang terikat di sini. Kita bakal mati kalau tetap di sini. Namun Raka menatap tengkorak Maryam yang masih terikat rantai. Matanya penuh tekad. Kalau kita kabur, dia nggak akan pernah tenang. Arwah Maryam bakal terus menghantui kita, bahkan mungkin orang lain. Kita harus bebaskan dia sekarang juga. Bayangan Maryam berdiri di dekat rantai, tubuhnya samar, wajah pucatnya masih mengalirkan air mata. Bibirnya terus bergerak, mengulang kata yang sama. Bebaskan aku, bebaskan aku. Raka meraih rantai tua itu. Dingin, berkarat, tapi masih kuat mencengkeram. Ia menarik sekuat tenaga, tapi tidak bergeming. Dian menyalakan ponselnya, mencari cara. Rak, kalau dia dulu diperlakukan dengan kejam, mungkin kita harus lakukan doa atau semacam ritual pelepasan. Minimal, kuburkan jasadnya dengan layak. Pak Jajang pernah berpesan, Raka teringat jelas, kalau kau masuk lagi, jangan hanya membawa tubuh. Bawa doa, bawa niat baik. Karena itu satu-satunya yang bisa melawan dendam. Raka menghela napas. Ia menatap Maryam dengan tulus. Kalau kau ingin dibebaskan, kami akan lakukan. Tapi tolong, jangan bawa kami ikut bersamamu. Maryam menunduk, air matanya menetes. Untuk pertama kalinya, wajahnya tak lagi penuh dendam, melainkan kesedihan. Namun sebelum mereka sempat berbuat lebih, lorong belakang mendadak bergetar. Suara jeritan samar terdengar, keras dan penuh amarah. Yoga menjerit. Astaga, itu apa lagi? Dari kegelapan, tanpa sosok-sosok bayangan hitam muncul. Bukan manusia, bukan pula hantu biasa. Mereka tinggi, tubuhnya kurus, wajahnya hitam legam dengan mata merah menyala. Seperti prajurit Belanda yang terkutuk, tapi wujudnya sudah berubah jadi makhluk gaib. Dian terisak. Mungkin itu para penyiksa Maryam. Makhluk-makhluk itu bergerak lambat, tapi jumlahnya makin banyak. Ruangan kecil itu mendadak penuh dengan hawa busuk dan pekat. Maryam menjerit, suaranya menggema di seluruh lorong. Bebaskan aku, sebelum mereka menahanku lagi. Raka mengambil sobekan kain lusuh di lantai, sisa gaun Maryam. Ia menaruhnya di atas tengkorak, lalu menutup matanya. Dengan suara gemetar, ia membaca doa yang diajarkan orang tuanya sejak kecil. Dian ikut bersimpuh, mengatupkan tangan sambil berdoa. Air matanya jatuh, suaranya bergetar, tapi ia terus memohon agar arwah Maryam dilepaskan dari derita. Yoga, meski awalnya menolak, akhirnya ikut menunduk. Ya Allah, jangan biarin dia terus tersiksa. Kalau bisa, biarin kami keluar hidup-hidup. Sementara itu, rantai yang melilit dinding mulai bergetar sendiri. Krek, 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 seperti ada kekuatan tak terlihat yang berusaha melepaskannya.
Maryam berdiri di hadapan mereka, tubuhnya bergetar, wajahnya menatap langit-langit gua sambil menangis. Cahaya samar keputihan mulai menyelimuti sosoknya. Makhluk-makhluk hitam itu mulai merangsek mendekat, jeritan mereka menggema memekakan telinga. Salah satunya meraih Raka, tapi tangannya menembus tubuhnya seperti kabut. Meski begitu, hawa dinginnya membuat Raka hampir kehilangan kesadaran. Dian berteriak, "Rak! Cepat! Lanjutkan!" Dengan segenap tenaga, Raka menghantam rantai itu dengan batu besar. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya besi tua itu patah, menimbulkan bunyi keras yang menggema. Begitu rantai itu putus, sosok Maryam menjerit panjang. Tapi kali ini bukan jeritan penderitaan, melainkan jeritan pembebasan. Tubuhnya bercahaya, makin terang, hingga sosoknya hampir tak terlihat. Makhluk-makhluk hitam itu meraung marah, lalu menghilang satu persatu ke dalam kegelapan. Gua bergetar hebat, batu-batu kecil berjatuhan dari langit-langit. "Cepat! Kita harus keluar!" teriak Yoga panik. Sebelum mereka lari, cahaya Maryam mereda. Ia berdiri dengan senyum samar, wajahnya kini tak lagi pucat penuh dendam. Ia menatap Raka, Dian, dan Yoga dengan tatapan lembut. "Terima kasih, kalian telah membebaskanku." Lalu tubuhnya perlahan menghilang, meninggalkan aroma samar bunga melati yang memenuhi ruangan. Ketiganya terdiam, air mata mengalir di wajah Dian, sementara Raka menunduk penuh lega. Yoga masih gemetar, tapi kali ini tanpa kata-kata. Namun Goa masih bergetar keras. Mereka tak punya pilihan selain berlari keluar sekuat tenaga. Ketiganya berhasil keluar tepat saat reruntuhan kecil menutup lorong terlarang di belakang mereka. Nafas terengah, tubuh penuh debu, mereka berdiri di luar goa dengan wajah lelah bercampur lega. Raka menatap ke arah pintu goa. Maryam sudah bebas. Dian mengangguk, tapi matanya masih berkaca-kaca. Yoga terisak pelan, lalu duduk lemas di tanah. Namun, jauh di dalam goa, samar-samar masih terdengar suara bisikan. Bukan tangisan, bukan tawa, tapi suara asing yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. "Kalian membebaskannya, tapi kalian juga telah membangunkan kami." Malam itu, udara di sekitar Gunung Kunci begitu dingin menusuk tulang. Ketiganya, Raka, Dian, dan Yoga, duduk terengah di tanah, menatap pintu gua yang kini setengah tertutup runtuhan. Mereka baru saja melewati neraka, namun ada perasaan ganjil yang tidak bisa mereka abaikan. Dian menggenggam tangan Raka erat-erat. "Kamu dengar enggak, Rak?" Suara terakhir di dalam, itu bukan Maryam. Raka terdiam. Nafasnya masih berat, tapi kepalanya mengangguk pelan. Iya, Maryam sudah bebas. Tapi, siapa, kami, yang dimaksud suara itu? Yoga berdiri gemetar, wajahnya pucat pasi. "Gue udah bilang dari awal, tempat ini bukan buat manusia. Kalian malah bangunin sesuatu yang seharusnya tetap tidur." Mereka berjalan menuruni jalur sempit menuju kampung. Saat sampai di rumah Pak Jajang, lelaki tua itu sudah menunggu di beranda dengan wajah tegang, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. "Kalian masuk ke lorong terlarang itu, bukan?" Suara Pak Jajang bergetar, penuh murka sekaligus takut.
Raka menunduk. Kami menemukan Maryam, Pak. Dia sudah bebas. Pak Jajang menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astaga, kalian memang menolong arwahnya. Tapi tahukah kalian, rantai itu bukan sekadar belenggu. Itu juga segel. Dengan memutuskannya, kalian bukan cuma membebaskan Maryam, tapi juga yang lain. Dian menelan ludah. Maksud Bapak, ada makhluk lain yang terikat di sana? Pak Jajang menatap tajam, matanya basah. Puluhan, mungkin ratusan. Semua roh yang mati tidak wajar saat pembangunan benteng dulu. Mereka disiksa, dibantai, dikubur hidup-hidup. Gua itu bukan makam, tapi penjara. Suasana mendadak hening. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah bercampur bau amis darah yang samar-samar tercium. Sejak hari itu, kampung di sekitar Gunung Kunci mulai diguncang kejadian aneh. Ternak-ternak ditemukan mati mendadak, tubuhnya membusuk dalam semalam. Anak-anak sering mengigau, menyebut nama-nama asing dengan bahasa Belanda yang tak mereka pahami. Pada malam hari, orang-orang mendengar suara barisan langkah kaki, seperti pasukan yang sedang berbaris melewati jalan kampung. Dian sering terbangun tengah malam karena mendengar suara tangisan perempuan tepat di luar jendela kamarnya. Yoga mulai sering kerasukan, berbicara dengan suara yang bukan miliknya, penuh teriakan marah dan sumpah serapah. Sementara itu, Raka dihantui mimpi berulang. Lorong goa yang semakin dalam, penuh sosok tanpa wajah yang meraih tangannya, sambil berbisik lirih. Kau yang membangunkan kami, kau yang harus menanggungnya. Mereka bertiga kembali mendatangi Pak Jajang untuk meminta pertolongan. Lelaki tua itu hanya menggeleng lemah. Aku sudah terlalu tua untuk menghentikan ini. Yang bisa kalian lakukan sekarang hanya satu. Jangan pernah kembali ke gua itu. Karena kalau kalian masuk lagi, mereka akan benar-benar membawa kalian pergi. Yoga berteriak frustasi. Lalu gimana, Pak? Mau dibiarkan aja roh-roh itu gentayangan, bikin orang kampung sengsara? Pak Jajang menunduk, lalu berkata lirih. Ada harga yang harus dibayar. Kalau kalian berani, kalian bisa jadi penutup segel baru. Tapi itu artinya, salah satu dari kalian tidak akan kembali. Hening. Kata-kata itu membekas di telinga mereka seperti bisikan kematian. Malam berikutnya, ketiga sahabat itu tidur di rumah Pak Jajang. Tapi tak ada yang benar-benar terlelap. Suara-suara asing terus terdengar di luar. Derap langkah, teriakan, bahkan gelegar meriam samar di kejauhan, seakan perang lama kembali terjadi. Tengah malam, Dian terbangun. Ia menatap keluar jendela dan melihat puluhan sosok bayangan hitam berdiri berbaris di halaman. Mata mereka merah menyala, tubuh mereka kurus dan berasap, sebagian memakai seragam lusuh tentara Belanda. Di barisan paling depan, salah satunya menatap lurus ke arah Dian. Bibirnya terbuka, bersuara lirih namun jelas. Ini baru permulaan. Dian menjerit. Seketika seluruh rumah berguncang, lampu padam, dan suara lolongan panjang menggema di langit Sumedang. Esok paginya, warga menemukan rumah Pak Jajang porak-poranda. Pintu dan jendela terbuka lebar, seakan diterjang badai. Namun yang mengerikan adalah,
Tidak ada seorang pun di dalam rumah. Raka, Dian, Yoga, bahkan Pak Jajang lenyap tanpa jejak. Di meja ruang tamu, hanya tersisa sobekan kain putih berlumur darah dengan tulisan samar yang seperti digoreskan jari. Kami sudah bebas.